Sidang ke-15 terkait tuduhan pembunuhan terhadap RH, jaksa penuntut menghadirkan saksi-saksi dari penyidik Polres Pati Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Adapun saksi-saksi tersebut Febri, M. Suri dari tim penyidik Polres Pati, dan para saksi tersebut dalam menjawab pertanyaan dari jaksa dan penasehat hukum RH sangat tidak sinkron, karena tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh RH. Saksi hari ini, saksi Verbarisan. Dalam hal ini saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan, dalam hal ini penyidik. Dan hari ini kejaksaan menghadirkan penyidik ada 3 orang. Namanya Febri, Rosid, dan Surya. Jadi tiga-tiganya orang ini menerangkan bahwa pemeriksaan si RH atau terdakwa saat ini adalah sejak sore tanggal 23 April 2022 sekitar jam 16.30. Itu menurut Febri yang melakukan pemeriksaan. Sementara keterangan Febri ini bertentangan dengan keterangan pihak kepolisian yang terdahulu diajukan juga oleh kejaksaan, dalam hal ini anggota Resmo yang melakukan penangkapan tertanggal 22 April 2022. Menurut Resmo pada saat itu penyerahan terdakwa ke penyidik adalah tanggal 23 malam sekitar jam 10 sampai jam 11. Nah, pertanyaannya, kok timbul BAP jam 16.30? Itu satu sudah bertentangan. Yang kedua, pemeriksaan klien saya tidak didampingin oleh penasihat hukum. Hal ini terbukti dengan video kemarin yang dihadirkan oleh kejaksaan. Sama sekali gak ada penasihat hukum, padahal video itu sudah malam. Keterangan ini pun dikuatkan dengan keterangan Febri, Rosid, dan Surya yang menyatakan sejak dilimpahkan dari Resmo dilimpahkan di penyidik, sejak itu pula ada pengacara. Pertanyaannya, video itu jam berapa diambil? Kemarin itu jamnya nggak kelihatan, tapi mereka mengatakan malam. Di mana pengacaranya? Ketiga, si Rosid mengatakan beliau mengetahui si RH ini atau terdakwa saat ini mulai diperiksa sekitar jam 8 malam sampai tengah malam, karena beliau baru datang atau sampai di Polres sekitar jam 8 malam. Sementara kita tanya yang ada pada saat itu siapa aja, dia mengatakan hanya polisi dan RH. Artinya kalau nggak ada orang lain berarti pengacara nggak ada. Sehingga BAP klien saya, apa yang disampaikan kemarin oleh ahli, BAP itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu ketiga. Keempat, kami juga menanyakan kepada saksi ketiga namanya Surya, Mas Suri. Dia mengatakan saya tidak melakukan pemeriksaan, hanya melakukan interogasi. Nah, dia mengatakan pemeriksaan RH atau terdakwa sampai tengah malam. Sehingga video tadi juga nggak kelihatan pengacara, di mana pengacaranya. Sehingga jelas BAP ini adalah rekayasa atau palsu. Kelima, masalah saksi. Kami sempat menanyakan, karena sesuai pasal, kalau nggak salah 65 KUHP, itu wajib diperiksa oleh penyidik. Bahkan penasehat hukum telah mengirim surat permohonan dilakukan pemeriksaan saksi terhadap tersangka, namun penyidik nggak melakukan. Lah alasan kemarin kami tanya, mereka nggak bisa menjawab. Padahal kami sudah mengajukan permohonan dan permohonan itu pun telah kami ajukan di persidangan sebagai bukti. Sehingga kasus ini mulai terbuka bahwa
dari awal sampai saat ini adalah sebuah rekayasa. Teman-teman pihak kepolisian dalam hal ini, terutama Resmo, yang melakukan rekayasa dalam kasus ini, dan sudah ada bukti. Saksi yang mendapat bukti yang menyatakan masalah pembunuhan di depan makam Cina, itu yang melakukan adalah bukan klien saya atau bukan terdakwa. Yang melakukan adalah orang yang telah disuruh oleh pihak Resmo, dalam hal ini Supingno. Sehingga kasus ini kami yakin dan percaya Kejaksaan Negeri Pati dan Pengadilan Negeri Pati akan membebaskan klien kami dari segala tuntutan. Begitu komentar kami sidang kemarin. Hakim Ketua meminta kepada para saksi untuk memberikan bukti yang dibicarakan oleh saksi, namun tidak bisa menunjukkan, sebab mulai terkuaknya rekayasa tuduhan pembunuhan terhadap RH yang dilakukan oknum-oknum Resmob Polres Pati, dan sidang akan diulang kembali pada tanggal 22 September tahun 2022 dengan menghadirkan saksi-saksi yang sama. Pati, Jawa Tengah, Elfri, Newsland TV.